Assalamualaikum Kak, mohon maaf banget saya baru apa itu namanya video kan karena tadi ada kesibukan di studio gitu ya Kak. Udah oke, kita lanjut aja. Ini saya juga pakai Lumix GF3 gitu ya. Yang sama kayak Kakak pokoknya. Dan pakai lensa manual juga gitu. Nah, oke untuk yang tadi Kakak tanya adalah pertama itu apa tuh namanya untuk ganti mode gitu ya. Nah, ini ganti mode di sini. IA sama IA plus itu nggak bisa Kak, soalnya dia pakai harus pakai lensa yang otomatis. Yang sin ini dia bisa gitu. Pokoknya yang deretan ini PASM, C, sin itu dia bisa. Coba kalau yang ini aku belum pernah coba. Oh dia bisa juga. Oke, kita coba. Oh ya bisa. Oke bisa ya. Berarti yang nggak bisa tuh IA sama IA plus gitu ya. Oke, nah karena kita menggunakan lensa manual, kita sebenarnya perlu sedikit mengetahui segitiga exposure Kak. Nah yang pertama itu adalah di sini itu adalah shutter speed. Shutter speed itu semakin dia rendah semakin dia terang, tapi semakin dia shaky gitu Kak. Nah kalau saya pribadi nyaranin itu Kakak jangan sampai di apa itu namanya 30 ke bawah, ini 30 gitu. Nah ini 1 detik dan selanjutnya itu jangan sampai Kakak di bawah 30. Ya minimal itu di 50-an ke atas lah gitu. 40 juga sebenarnya bisa gitu. 40 bisa. Tapi ya kalau saran saya 50-an ke atas gitu ya, Kak. Oke, kemudian habis itu di sini ISO. ISO itu kita bisa ngubahnya di sini Q menu gitu ya. Terus habis itu di sini. Nah, kita bisa ubahnya di mode ini mau 1600 atau 400 atau 3200. Nah, semakin dia tinggi angkanya semakin dia terang kayak gitu. Semakin dia rendah semakin dia gelap kayak gitu, Kak. Gitu ya. Hmm. Nah, konsekuensinya kalau misalnya 100 semakin rendah itu noise-nya semakin kecil dan itu semakin bagus di foto. Semakin dia banyak apa tuh namanya tinggi, semakin banyak noise-nya seperti itu, Kak. Oke, kita ini exit aja ya. Dan kita saya naroknya di 1600 kayak gitu ya. Oke, kita coba di 1600. Oke, kemudian habis itu di sini harusnya itu kelihatan atau ada bacaan angka-angkanya. Oke, karena di sini saya tidak menggunakan lensa yang autofocus, jadi kita mengatur aperture itu di sini, Kak. Nih, dia liatin. Tuh. Ini ya. Jadi aperture itu semakin dia angkanya rendah, semakin dia bokeh gitu ya, dan juga semakin terang gitu. Nah kalau misalnya ini apa itu namanya 16, semakin dia gelap nih, kita lihat dia gelap, semakin dia jelas belakangnya nggak ada bokeh-bokehnya gitu. Nah yang depannya ini itu untuk focusing Kak, itu sama aja kayak di lensa manual make itu depannya buat fokus, belakangnya itu untuk apa itu namanya melebarkan gitu ya. Maksudnya untuk aperture bukan aperture gitu. Nah gitu Kak, jadi kakak juga perlu ngelihat ini nih apa itu namanya indikator exposure yang ini min 3 plus 3 gitu. Nah jadi semakin kita apa itu namanya ini ya, semakin kita atur ini kan shutter speed, kalau misal kita ke atasin itu semakin gelap. Nah ini saya coba di angka 400 dan ini dia min 3 nih tuh, liatin, dan ada tanda warna merah-merah gitu, berarti itu jangan ngesut di situ. Si kamera tuh udah kayak pinter gitu, dia udah bilang jangan ngesut di situ. Nah dia bakalan gelap kayak gitu. Oke, kita turunin di angka sampai dia itu apa itu namanya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa itu namanya. Nah itu di tengah-tengah atau di yang ininya satu tuh nggak apa-apa tuh. Titik satu itu sama titik satu ini itu nggak apa-apa lah, masih bisa oke gitu. Kita coba nih Kak, lihat untuk ini nggak fokus-fokus. HP saya nggak fokus-fokus nih. Hey, Anda tidak mau fokus, kenapa ini tidak mau fokus? Oke, nah ini kita lihat bahwa ini belum fokus gitu. Nah kita fokuskan dulu dengan cara tadi, fokusin yang di depan itu, kita putar-putar aja sampai kelihatan fokus, kemudian habis itu baru kita jepret. Nah kan hasilnya itu ya sama seperti yang di layar gitu kan. Kalau kita dirasa kurang terang ya udah kita naikin ininya, jepret, dan gitu. Nah kalau misal merasa belum terang lagi gitu, kita pakai yang ini flash gitu, kita open
kemudian habis itu kita jepret gitu. Nah dia bakalan jepret. Nah untuk flash itu harus kakak itu dulu atur dulu di mana. Nah di sini kalau belum ada flashnya, kakak itu tadi pencet Q menu yang di sini, kemudian habis itu set gitu ya, kita pencet set, kemudian habis itu nah di sini bakalan ada itu ya. Nah ininya tinggal kakak ini aja pencet oke di sini, kemudian habis itu dia bakalan muncul gitu ya. Nah kemudian habis itu yang flashnya itu kakak perlu ganti flashnya di ini force flash atau flash on gitu ya. Nah, kalau misalnya di ini kita ke mode yang ini, kemudian ini P itu mode yang manual mode auto kak, mode auto dia tinggal jepret aja gitu sebenarnya. Nah, kita coba ya. Nah gitu, kemudian habis itu kalau misalnya kita coba di sini dia nggak nyala karena lensanya itu nyala ya. Oh salah saya berarti. Tak kira dia nggak nyala juga, soalnya tadi saya coba nggak nyala. Oke, jadi salah saya, nggak apa-apa lah. Oke ya, jadi kakak atur aja gitu. Tapi yang paling penting itu tadi sebenarnya kakak yang shutter speed, aperture sama ISO tuh harus sedikit paham lah ya kak gitu. Nah ini kayaknya bakalan panjang banget kalau misalnya saya kasih tahu itu juga. Tapi apa tuh namanya, kalau kakak kurang paham ya nanti tinggal tanya aja. Pokoknya intinya tuh tadi shutter, aperture sama ISO itu kakak ubah-ubah aja gitu ya, sampai angkanya tuh ini apa tuh namanya, angkanya ada di 0 atau di titik 1 ini atau di titik 1 yang sini. Tapi titik yang sini itu dia bakalan gelap, lebih baik sih yang sini aja sih. Gitu aja. Kakak mungkin gitu aja ya. Mohon maaf banget kalau misalnya kelamaan juga saya membuat videonya. Udah itu aja dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah juga. Terima kasih banget ya kak. Oke, kalau ada sesuatu yang mau ditanya lagi tinggal tanya aja, insyaallah saya bakalan videoin seperti ini lagi gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.